Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Tuhan, Zat yang Maha Agung. Kita berada di sini pada malam hari ini untuk sama-sama kita belajar untuk mencari satu kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Rudi Muhammad Nur. Ya, saya 19 tahun di bisnis ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda dan bisa menjadi panduan buat kita semuanya untuk sama-sama mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita selama ini. Amin. Sebelum kita mempelajari materi ini, ada prinsip jangan ambil konsultasi di atas panggung. Karena belum tentu materi yang akan saya sampaikan ini cocok dengan kondisi bisnis Anda. Jadi konsultasi lagi kepada upline leader terdekat Anda. Ya, saudara, orang-orang tertinggi di bidangnya itu punya berbagai sebutan. Ya, kalau di sebuah negara disebut apa orang tertingginya? Presiden. Nah, kalau di pesantren disebut kiai. Kalau di gereja disebut pendeta ataupun pastor. Nah, kalau di sebuah perusahaan disebut direktur. Kalau di universitas disebut profesor. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, kalau di MLM orang-orang tertingginya disebut apa? Disebut apa? Disebut leader. Ya, ini menarik sekali Bapak Ibu. Kok orang-orang tertingginya disebut leader, bukan misalnya direktur gitu. Memang ada peringkat direktur, tapi orang sebutan secara umum di perusahaan MLM manapun itu disebut leaders, ya. Nah, mengapa disebut leaders? Ada yang tahu nggak kenapa disebut leaders? Ya, jadi ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, seorang pemimpin harus bertanggung jawab untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan di bisnis ini. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus punya integrity ataupun integritas, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk berhasil di bisnis ini sekali lagi kita harus punya integritas, bertanggung jawab melakukan apa yang harusnya dilakukan karena kita adalah pemimpin nantinya. Kita ingin sukses, kita memiliki visi, memiliki tujuan untuk merealisasikan cita-cita. Dan Anda harus bisa mengajak dan memimpin orang lain menuju apa yang menjadi tujuan yang telah Anda tetapkan. Jadi, kalau di bisnis ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita merekrut orang. Bukan hanya sekedar jualan produk. Bukan artinya itu nggak penting. Penting merekrut orang. Penting jualan produk. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa membangun jaringan ataupun membangun organisasi yang terdiri dari para pemimpi dan para pemimpin. Jaringan the dreamers dan leaders. Kenapa? Karena kalau hanya merekrut itu adalah kemampuan terendah seorang networker. Kemampuan terendah. Anda punya perusahaan, Anda suruh anak buah Anda join di bisnis ini. Kira-kira dia join nggak? Takut dia kan kalau nggak join kan bisa dipecat. Mudah merekrut. Tapi apakah mereka akan jalan? Mereka akan membangun jaringan? Belum tentu Bapak Ibu. Jadi saudara Bapak Ibu semua, kepemimpinan yang sesungguhnya adalah menciptakan para pemimpin lagi. Menciptakan para pemimpin lagi, menciptakan leader. Nah, nanti saya akan sharing juga bagaimana sih caranya mencari leaders. Leader yang seperti apa yang kita cari gitu. Nah, sebelum kita membangun organisasi para pemimpi dan para pemimpin, tentu kita dulu yang harus menjadi pemimpin. Karena kalau kita tidak menjadi pemimpin, bagaimana kita mau memimpin orang lain? Nah, kita mulai dari diri sendiri. Contohnya gini, seorang musisi, ya dia harus mempersiapkan diri dengan latihan. Benar nggak? Dia seorang atlet, dia juga harus mempersiapkan diri sebelum dia bertanding. Terus juga tentara, mereka semua harus mempersiapkan diri. Terus juga dia juga harus disiplin, dia menjaga stamina, menjaga kesehatan. Nah, jadi intinya
Sama dengan ketika kita mau menjadi pemimpin di bisnis ini, Bapak Ibu, jadi kita siapkan dulu diri kita sebelum memimpin orang lain. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita punya tempat. Kalau bahasa Pak Abdi Swadin, punya pesantrennya. Kita punya sekolahnya, yaitu One Vision. Ini yang luar biasa, dan ini sebuah anugerah yang besar buat kita di Indonesia. One Vision adalah sebuah sekolah bisnis yang sudah proven, yang telah mencetak ribuan orang sukses di bisnis Tiens. Dan kabar luar biasanya Bapak Ibu, One Vision adalah sekolah bisnis terbaik Tiens di seluruh dunia. Ya, nggak main-main loh. Ini juara 1 support system terbaik sedunia. Tiens kan ada di ratusan negara. Dan ini setiap tahun, sampai tahun yang terakhir kemarin, juga masih terpilih menjadi support system terbaik di dunia. Bahkan dipakai oleh berbagai negara. Seperti Pakistan, itu juga pakai. Dan negara-negara lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka belajar dari One Vision. Kalau menurut saya, unsur terpenting suksesnya sebuah network, nomor 1 itu ya leader. Siapa leadersnya? Di Jogja ini kenapa bisa booming? Ya ada Pak Abdi Swadin. Kan banyak jaringan-jaringan lain juga ya. Jadi terpenting adalah leader. Itulah alasan kenapa One Vision, Bapak Ibu, ingin Anda semua mempelajari leadership. Karena di sini kuncinya. Nah, saudara, untuk sukses di sebuah network marketing, beruntungnya kita bisa learning by doing. Mempelajari kepemimpinan itu bisa belajar sambil melakukan. Kita di sini ada leadership by example. Kita melihat, mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sukses di bisnis ini. Saya ulangi lagi, untuk menjadi seorang leader di bisnis pemasaran jaringan, kita pelajari hal-hal basic yang membuat kita tumbuh menjadi leader yang membangun jaringan para pemimpin dan pemimpin. Kita pelajari, kita juga lakukan. Jadi think like a leader, act like a leader. Jadi berpikir seperti seorang pemimpin dan juga bertindak seperti seorang pemimpin. Barulah kita bisa mulai membangun. Nah, sekarang apa saja hal-hal basic yang wajib kita kuasain? Sekali lagi Bapak Ibu, ini dengarkan starter pack berulang-ulang. Lalu yang terpenting praktekkan. Ya. Lalu yang terpenting praktekkan. Untuk langkah menjadi seorang leader bisnis ini ya mulai dulu jadi pengikut. Mulailah untuk mempelajari, mempraktekkan apa-apa yang diajarkan dari 7 langkah itu. Jangan pakai cara-cara yang lain. Karena apa? Karena dengan kita selalu mempraktekkan apa yang diajarkan, kita akan menjadi master di situ. Kita akan menjadi maestronya di situ, ya. Practice makes perfect. Ini kata pepatah. Jadi latihan akan membuat kita jadi sempurna. Dengan kita latihan terus mengulang-ulang itu akan menjadi seorang master. Contohnya lagi, ya, kebiasaan-kebiasaan baik ketika kita mau memulai bisnis ini. Di samping menguasai tadi hal-hal yang basic, Bapak Ibu, kita contohnya menginformasikan acara. Kita mulai aja untuk membangun diri kita menjadi seorang pemimpin. Menginformasikan acara-acara kepada downline-downline kita. Jadi begitu kita dapat satu informasi dari upline, jangan berhenti di kita. Tapi cobalah kita teruskan kepada downline-downline kita. Terutama upline-upline leadernya. Jangan semuanya juga, kalau jaringan kita sudah besar. Tapi kepada upline-upline leadernya. Itu juga akan membuat leader-leader di bawah kita merasa bahwa kita adalah pemimpinnya, kita adalah leadernya. Karena kalau kita nggak pernah ngasih informasi ke bawah, biasanya downline kita nggak akan menganggap kita, di next malah kita, karena dia nggak pernah memberikan informasi. Itu contoh kecil saja ya. Kita latihan untuk membiasakan diri mengirim informasi. Contohnya, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pemimpin,
kan dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah menemukan impian kita nggak? Itu juga penting. Sebagai seorang pemimpin yang ingin membangun jaringan para pemimpin dan pemimpin, kita dulu temukan dulu impian kita sebelum kita ingin membangun jaringan para dreamers dan leaders tadi. Kita harus bantu downline kita menemukan impiannya. Nah, jadi teman-teman, sebagai seorang pemimpin ya tentunya kita harus punya impian yang jelas. Kita harus menemukan kenapa kita harus sukses di bisnis ini. Kenapa? Why? Daripada how-nya. Itu dulu yang lebih penting. Temukan dulu kenapa kita harus menjadi seorang pemimpin di bisnis ini. Kenapa kita mau sukses di bisnis ini? Temukan dulu alasannya. Karena seperti di buku Starter Pack ya, kalau Anda baca di situ ada kalimat yang bagus, tidak semua yang Anda impikan bisa Anda dapatkan. Tapi Anda juga akan sulit mendapatkan apa yang tidak pernah Anda impikan. Nah, tiap impian orang kan beda-beda. Mungkin pada saat kita masuk pertama di bisnis ini, impiannya masih kecil. Seperti saya dulu, waktu pertama kali di bisnis ini, 19 tahun yang lalu, itu diajarkan tentang impian itu saya menolak. Kok pakai impian, aneh kayaknya gitu. Kok pakai cita-cita kayak anak TK gitu. Tapi karena diminta untuk menulis ya, saya tulis saja berapa yang powerful menurut Anda. Saya tulis 30 juta, itu pun udah ragu-ragu, apa iya saya bisa 30 juta sebulan gitu. Ya, tapi karena disuruh impiannya besar, ya buat saya itu udah luar biasa 30 juta, 1 juta satu hari kan. Bayangin 1 juta satu hari itu buat saya udah, wah. Dan jujur aja antara yakin gak yakin nulis itu bisa apa enggak gitu. Ya udah saya tulis saja gitu. Dan ternyata ya di bisnis ini kesuksesannya itu di luar ekspektasi. Begitu jalan, ngeri juga. Ternyata jauh dari itu. Ya, jauh dari angka itu gitu. Lebih besar setelah sukses di bisnis ini. Jadi teman-teman, tiap orang tuh beda-beda. Nanti lama-lama naik lagi impiannya tumbuh gitu. Nah kalau dulu duit, ya kalau sekarang saya udah bukan uang lagi impiannya gitu. Pernah saya mengalami satu masa ketika masuk ke comfort zone. Lebih banyak menjadi pembicara dibanding membangun kaki sendiri gitu. Jadi jadwal saya udah panjang gitu, sehingga untuk kaki-kaki baru saya jadi kurang gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Downline saya mengejar peringkat saya. Wah, gimana nih caranya nih untuk dapetin fighting spirit lagi? Saya baca buku, ternyata nggak kena juga nih. Untuk supaya dapetin feel seperti waktu di zaman awal-awal, saya pengen jadi singa lagi gitu. Saya perbesar impian, menjadi bonus miliaran gitu. Tapi ternyata itu nggak membuat saya bergerak gitu. Begitu sampai di rumah, ketemu keluarga, kan udah nyaman gitu. Saya cari lagi, akhirnya ada satu peristiwa, dolan-dolan saya di acara di China, di acara pertemuan internasional, mereka duduknya di depan. Pak Rizky di depan gitu, satu meja sama Mr. Lee. Pak Louis juga. Nah sedangkan saya upline-nya duduknya di belakang, karena peringkatnya kalah. Wah, disitulah baru saya terbakar di sini rasanya nih. Ternyata bukan uang lagi, ini sudah menyangkut harga diri nih. Nanti dikejar semua dolan saya, nanti Pak Abdi Swadin bisa ngejar saya juga ini. Semuanya itulah akhirnya pulang dari China. Saya nggak merasa seorang diamond lagi. Saya merasa dari awal lagi di bisnis ini. Saya tanggalkan semua, saya bawa koper, jalan lagi Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu, ya impian itu akan berkembang maksud saya. Impian makin lama dia akan makin berkembang. Jadi seorang leaders pun akan seperti itu dimulai. Tapi kita temukan dulu apa yang menjadi impian terkuat, terbesar dan juga yang terdalam. Nah, sebagai seorang leaders nanti saya juga akan sharing tentang ciri-ciri seorang pemimpin ya di bisnis ini. Tapi sebelum itu, temukan dulu impian. Itu ada tahapan-tahapan. Ada yang tahapan pertamanya itu tahapan dihisi namanya.
tahapan di indrawi impiannya, yang hanya sekedar tahapan-tahapan di panca indera. Ada yang suka musik impiannya, mau dengerin musik konser grup band kesayangannya di luar negeri gitu. Nah itu berarti dia masih ingin di pendengaran. Ada lagi yang di makanan, jadi restoran di mana aja dia mau cobain. Ada yang di jalan-jalan, berarti dia di mata. Ada yang mau koleksi parfum merek terkenal gitu. Jadi dreamnya itu pengen koleksi parfum satu lemari merek-merek terkenal misalnya. Berarti dia masih di penciuman. Nggak apa-apa gitu. Itu di tahap-tahapan yang awal. Ada banyak yang seperti itu. Ya, seperti saya juga di awal sama. Saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Saya pengen mengunjungi 5 benua. Ya, itu di awal masih tahapan di mata. Kemudian yang lebih tinggi dari itu tuh di tahapan wahem namanya. Yaitu di tahapan ketika dia mengejar prestasi. Dia ingin mengejar kedudukan, ingin mengejar posisi. Kadang dia rela nggak makan. Jadi yang di tahapan hisinya itu dia udah sampai jadi prioritas yang kesian. Yang penting pokoknya dia harus dapetin dulu. Nah, di tahapan tertinggi itu adalah tahapan yang sudah bukan lagi sekedar ingin mewujudkan cita-citanya yang sifatnya di panca indera ataupun di kedudukan, ataupun di kedudukan, tapi sudah di tahapan di ketuhanan. Dia ingin mendekat kepada Tuhan. Sehingga pada saat dia jalan-jalan bukan nggak boleh jalan-jalan. Dia ingin mensyukuri nikmat ataupun dia ingin bertadabur alam contohnya. Pada saat dia dengerin musik, mungkin musik-musik yang sudah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini semua berproses. Dan leader-leader top sekarang sudah masuk ke arah itu. Ya, seperti Pak Naga Sugara kemarin sempat sharing, bagi beliau tuh sudah bukan di materi lagi, tapi sudah di tahapan-tahapan yang sifatnya nilai, yang tahapan-tahapan sifatnya value. Ya. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang yang sudah seperti ini itu biasanya mereka ya biasa aja, sederhana. Kalau kita lihat ya mereka biasa-biasa, kecuali di pertemuan. Di pertemuan resmi formal ya, itu harus pakaiannya pakaian yang formal tentunya. Oke. Kemudian sebagai seorang pemimpin Bapak Ibu, kita harus mencontoh orang-orang di bawah kita. Apakah kita punya dream book? Karena banyak di bisnis ini dia sudah membangun jaringan tapi dia sendiri nggak punya dream book. Bagaimana dia mau mengajarkan dream book kepada orang di bawahnya padahal dia sendiri nggak punya dream book? Nah, kalau Anda mau jadi pemimpin jaringan, ya saya akan tanya dulu kepada Anda, apakah Anda punya dream book apa belum? Nah, kemudian saat bertemu downline juga, jangan hanya cuma bercerita target, omset, tapi perbanyak dan untuk menggali impian. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Nah, saudara, semua kita menjalani hidup tanpa kendala, ingin menjalani hidup tanpa kendala keuangan. Karena apa? Karena kebebasan finansial akan memberikan kita pilihan. Kita bisa memilih di mana tempat tinggal dan kapan menghabiskan waktu luang. Tapi kebanyakan orang dia lebih memilih untuk hidup yang aman, yang merasa terjamin. Misalnya setiap bulan dapat sekian gitu. Nah, kita beruntung Bapak Ibu, ya di bisnis ini bukan hanya menawarkan keamanan, tapi kita menawarkan satu kebebasan waktu yang bisa kita ciptakan sendiri. Dengan cara ya kita harus menjadi orang sukses dengan cara menjadi pemimpin di bisnis ini tentunya. Nah, di subjudul materi ini tertulis membangun jaringan para pemimpi dan pemimpin. Mengapa jaringan pemimpi? Ya, karena kita tidak mungkin bisa mewujudkan impian tanpa kita wujudkan juga impian-impian dolan-dolan kita. Dengan kita wujudkan impian dolen-dolen kita lah, maka impian kita akan terwujud. Ya, kita hanya bisa sukses dengan cara mensukseskan dolen-dolen kita yang benar-benar ingin sukses. Ini juga kalimat yang penting, Bapak Ibu. Seorang leaders tidak bisa mensukseskan dolennya kecuali dolennya itu yang ingin mensukseskan dirinya sendiri. Dolennya sendiri mau sukses, barulah kita hanya bisa mendukung. Kita mensupport, bukan hanya sekedar
membantu. Ya, bedakan antara to help dengan to support. Apa bedanya? Kalau to help artinya kita bantuin semuanya. Mulai dari presentasi kita bantuin. Mulai dari belanja produk kita bantuin. Udah, nanti kamu mau belanja produk, transfer aja ke saya. Saya akan bawain produknya, beliin ke stokis, nanti anterin ke rumah kamu. Itu namanya to help. Kita bantuin. Yang terjadi akhirnya apa? Kita bukan lagi jadi leader, tapi kita jadi kurir. Karena semuanya kita buat dia ketergantungan dengan kita. Kalau kita sekedar mendukung, maka dia sendirilah yang mandiri. Dan ingat, downline kita akan menagih sesuai dengan apa yang kita janjikan. Kalau kita janjikannya dari awal, pokoknya Pak, Bapak nanti gampang. Bapak tinggal bawa-bawa orang aja, saya yang presentasi semuanya. Gitu. Maka downline kita akan menagih. Kalau kita nggak bantuin dia, ya dia akan kecewa. Yang salah siapa? Yang salah bukan downline-nya, tapi yang salah adalah upline-nya yang sudah mematikan dari awal potensi orang di bawahnya. Harusnya yang kita lakukan adalah kita bilang, Pak, Bapak lihat saya presentasi 3 kali, setelah itu harus Bapak sendiri yang presentasi. Karena di bisnis ini untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang leaders, kita harus bisa presentasi. Bapak 3 kali ya, atau paling banyak 5 kali deh. Setelah itu Bapak presentasi sendiri. Nah, setelah 3 kali presentasi ya harus dia yang presentasi. Nggak penting closing atau enggak, tapi yang penting Bapak punya jam terbang. Yang penting Bapak bisa presentasi sendiri dan mengajarkan ke bawahnya. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi kalau orang-orang yang nggak belajar Bapak Ibu tentang bagaimana membangun bisnis ini, dia menjanji-janjikannya terlalu muluk. Bapak join aja deh Pak, nanti saya taruhin orang di kanan dan di kiri gitu. Bapak pokoknya tinggal serahin daftar namanya, nanti saya yang teleponin kalau perlu, kan Bapak sibuk nih. Pokoknya yang penting Bapak join aja deh gitu. Nah, itu bahaya sekali Bapak Ibu. Akhirnya yang terjadi ya dia akan kecewa. Padahal orang ini punya potensi leadership yang luar biasa tadinya, tapi dari kita sendiri yang salah mengasuh. Ya mungkin nanti Anda bisa dengarkan juga tuh kaset delegasi ya, tentang bagaimana membangun sebuah delegasi sehingga terbangun jaringan para pemimpin. Nah, inilah mulianya bisnis ini karena kita bisa sukses hanya dengan cara mensukseskan orang di bawah kita. Jadi Bapak Ibu, temukan, perbesar, perkuat terus impian kita dengan vision seminar, buku-buku positif, dan dengarkan beberapa CD Netpi setiap hari. Jangan cuma 1 CD kalau mau serius. Jadi bangun tidur, dengerin dulu. Bangun tidur, kalau ada yang beragama mungkin mau ngaji silakan. Setelah itu dengerin CD. Terus juga selalu bergaul dan dekati orang-orang sukses di bisnis ini, karena kesuksesan itu menular. Ini dalam konteks menjaga impian ya. Kalau Mike Murdock mengatakan bayarlah berapapun untuk selalu dekat dengan orang-orang sukses. Bayangin, kalau perlu bayar nggak apa-apa, karena itu betul-betul bisa menular gitu. Saya dulu dari orang yang nggak punya apa-apa Bapak Ibu, nggak punya pengalaman di bisnis ini, pengen sekali sukses. Saya lihat siapa yang paling sukses di bisnis Tiens itu. Ketika itu ada Pak Agus Trilaksono. Saya deketin, saya bawain tasnya kemana-mana, ke Lampung saya ikut Bapak Ibu, hanya sekedar ingin belajar apa yang beliau lakukan gitu. Ya walaupun sampai hari ini saya nggak bisa meniru gaya beliau. Beliau itu kan orangnya sanguin berat, ya kan? Saya nggak bisa gitu kalau di lift ada orang, Ibu apa kabar, selamat pagi gitu. Saya nggak bisa kayak gitu. Ya, saya juga sangat reject dengan hukum 1 meter 30 detik. Saya nggak bisa gitu duduk di pesawat, tek, tiba-tiba langsung mulai menegur gitu. Itu dulu, oh, itu perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi karena saya ingin sekali sukses, saya harus lakukan gitu. Saya harus coba gitu. Ya, walaupun sampai hari ini kalau di lift kadang berani, kadang enggak gitu. Lihat juga orangnya gitu. Jadi Bapak Ibu, seorang leader juga harus menguasai teknik membuat daftar nama. Jadi selain dia harus kuasain dia punya impian, punya
punya Dreambook, ya dibuktikan dia juga harus punya daftar nama, menguasai daftar nama dan juga menguasai teknik prospecting. Ini penting, menguasai teknik prospecting. Anda punya nggak agenda? Jadi kalau kita di bisnis ini harus punya daftar nama, harus punya agenda, punya planners. Dengan planners itu luar biasa. Kita bangun aset-aset yang sebelum jadi nyata, jadi tulisan dulu. Yang sudah dikualifikasi berdasarkan FAST. Caranya bagaimana membuat daftar nama, Anda dengerin lagi. CD, starter pack, cara membuat daftar nama. Kuasain semua Bapak Ibu. Sebagai seorang pemimpin di bisnis ini, apakah Anda juga menguasai skrip-skripnya? Karena ini penting untuk supaya Anda ajarkan juga kepada orang-orang di bawah Anda. Ya, ini bisa nanti di buku starter pack itu juga ada, Anda pelajari, Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang pemimpin di bisnis ini yang masih baru, apakah Anda juga menguasai teknik membuat janji? Membuat janji untuk home meeting, untuk OP. Karena seorang leader yang menguasai keahlian membuat janji dan menjadikannya kebiasaan, ini juga akan ditiru oleh dolen-dolennya. Kalau dianya sendiri tidak menguasai, bagaimana dolennya juga akan bisa menguasai. Ini duplikasi. Ya, duplikasi. Jadi dari membuat janji, kalau ada 2 orang aja Bapak Ibu, dia dengan keahlian membuat janji ini, 2 orang aja yang berkembang di organisasi Anda, apa yang terjadi? Kalau bisa maksimum bonus tiap minggu ada dapat. Dari 2 orang aja loh. Yang tentunya menjadi leaders ya. Nah, menguasai langkah-langkah membuat janji. Apakah Anda sudah menguasai langkah-langkah membuat janji? Dari ice breaking, alasan bicara singkat, ya, mencocokkan waktu dengan prospek, mengundang. Nah, ini bisa kita latih bersama-sama dengan para upline. Nah, apakah ada seorang leader pemula sudah menguasai teknik presentasi? Ya. Apakah Anda sudah menguasai handling objection? Sekali lagi, Anda dengerin CD starter pack. Apakah Anda sudah menjalankan 7 kebiasaan? Apakah Anda sudah menjalankan 3 prinsip dasar? Ya, ada edifikasi, apa itu edifikasi? Kita lakukan dengan tulus tentunya. Apa itu konsultasi dan no cross lining? Anda pelajari lagi CD-CD yang berkaitan dengan ini. Ya. Nah, apakah Anda juga sebagai seorang pemimpin menggunakan PBO sebagai panduan, ya, membangun aset yang besar di bisnis ini? Ini juga penting. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, keahlian-keahlian yang saya sebutkan di atas itu bisa dipelajari dan juga bisa dilatih. Dan beruntungnya Anda yang berada di One Vision yang merupakan wadah untuk membangun seorang pemimpin, ya disinilah tempatnya kita untuk berlatih menjadi seorang pemimpin yang tadi. Nah, disinilah wadah yang sudah menghasilkan pemimpin-pemimpin berkelas, ya, dan berkelas dunia, ya. Ada Pak Luis Tendean, ya, seperti saya sebutkan tadi di awal, ya. Ada Pak Agus, ada Pak Rizky, Pak Naga, Pak Insinyur Haji Agus, dan ada banyak nih. Kalau Anda mau tahu siapa saja, Anda silakan beli The Leaders, buku The Leaders yang diterbitkan oleh One Vision. Anda bisa tahu latar belakang dari para pemimpin-pemimpin yang sudah terbukti sukses di bisnis ini. Ada banyak sekali diamond-diamond yang sukses di bisnis ini. Anda tinggal ikuti, ya, Anda pelajari apa yang mereka lakukan. Oke Bapak Ibu, nah, dengan tinggal berlatih saja di sini, berlatih menjadi seorang pemimpin, dan hasilnya akan menjadi orang sukses dengan jaringan para pemimpin dan para pemimpin yang terus-menerus membangun dan memperbesar asetnya secara pertumbuhannya itu eksponensial. Ya, dari 2 jadi 4, 4 jadi 8. Tapi ya karena ada banyak pemimpin-pemimpin lahir di situ. Sehingga dari pemimpin ini melahirkan banyak pemimpin-pemimpin lagi. Yang bahkan saya sudah tidak mengenali satu-satu lagi. Ada sebuah kalimat, ya, kemenangan kecil itu bisa kita peroleh dengan sendiri. Kita bisa kerjain sendiri kalau hasilnya sedikit-sedikit. Tapi sebuah kemenangan yang besar, kita memerlukan orang lain. Dan kita perlu melibatkan banyak orang. Untuk itulah kita perlu leadership. Nah, sekarang ada ciri-ciri pemimpin yang baik. Saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu textbook, ya, teori-teori yang terlalu jelimet, karena Anda bisa baca sendiri nanti di bukunya. Ya, waktu kita tidak cukup, saya hanya bahasa-bahasa sederhana saja. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu seperti seorang guru katanya. Jadi bagaimana seorang guru? Seorang guru itu kan selalu membagi pengetahuannya. Apapun yang dia tahu, dia
maksimalkan gitu, supaya murid-muridnya itu pintar. Dan dia akan senang ketika murid-muridnya itu jadi orang sukses. Bahkan lebih sukses dari dia, seorang guru itu akan senang. Terus juga seorang guru juga punya kesabaran yang tinggi. Iya enggak? Dia sabar enggak? Padahal muridnya ini ndablek, bodoh banget itu. Tapi dia harus sabar gitu kan. Ngajarin sampai muridnya ini bisa berhasil. Nah, jadi mentalitas seorang guru itu diperlukan di bisnis ini. Walaupun masih banyak yang pakai cara-cara sendiri. Udah diajarin caranya, ayo ikutin PBO. Ayo datang ke pertemuan. Ah, enggak lah Pak, saya ini aja lah, nusuk-nusuk kaki orang lebih enak gitu. Banyak Bapak Ibu. Di grup udah diajarkan nggak mau netpi juga masih banyak Bapak Ibu. Tapi bukan salah mereka juga sebetulnya ya. Itu artinya kita harus belajar lebih lagi supaya pengaruh kita itu lebih besar. Jadi kalau di teori leadership, ketika downline yang nggak mau ngikutin kata-kata dia ya, itu artinya tidak salah siapa-siapa, tapi kita belajar lagi untuk supaya bisa mempengaruhi orang di bawahnya. Jadi jangan cuma menyalah-nyalahkan orang di bawah aja gitu. Dan juga seorang downline itu juga harus siap. Bahkan ketika upline-nya marah-marah, kita harus nerima. Ini saya dulu sesuatu yang aneh menurut saya. Saya ingat ada seorang leaders itu mengatakan, kalau mau sukses di bisnis ini kita harus ngebok. Wih, kaget saya. Ngebok, jadi kayak disuruh ngapain aja harus ikut gitu, ikut. Wah, saya nggak terima awalnya gitu. Karena saya konteksnya yang saya pahami berbeda. Saya pikir disuruh berbuat dosa juga ikut itu. Oh, ternyata bukan. Artinya itu konteksnya harus ikutin caranya yang benar. Kalau sudah disebutin caranya seperti ini ya kita ikut. Ya. Nah, seorang downline harus siap dimaki-maki oleh upline-nya. Itu kalau mau sukses. Ngeri nggak? Jadi kalau Anda nanti dimaki-maki oleh upline Anda harus terima. Apalagi Anda kalau punya upline seperti Pak Agus TL, belum tentu Anda tahan. Itu upline saya itu, wah, bayangkan kalau beliau marah, itu luar biasa itu, karena karakter ya. Nah, kalau nanti suatu hari upline Anda marah-marah kepada Anda, ya Anda harus ingat malam ini gitu, kata Pak Rudi, harus siap untuk dimarahin oleh upline. Karena pasti upline mau bener kan? Tapi sebagai seorang upline, jangan sekali-kali memarahi downline-nya. Paham maksudnya? Ya, dari dua sisi Bapak Ibu. Ini pendidikan yang sangat penting sekali, apalagi ini menyangkut hubungan. Jadi Pak Abdi tadi sebelum acara pertemuan ini juga menyinggung tentang ketika udah banyak jaringan, itu wah, perlu kebijaksanaan seorang guru dalam mengajar, kesabaran. Ini luar biasa bisnis ini. Nah, seorang guru itu di sekolah Business One Vision, seorang leader ya, pemimpin itu membagi pengetahuannya dan membagi pengalamannya, membagi kiat-kiat suksesnya. Dia akan gembira dan bersyukur ketika muridnya berhasil. Itu perasaannya itu gak bisa dibeli dengan uang. Ketika orang yang kita ajarin, kita bimbing, kita dampingi, dia menjadi orang sukses. Sampai bisa nangis kita melihat donatur kita yang setiap hari berjuang gitu, jatuh bangun. Kita tahu dia sampai hutang tadinya sebelum di TNC, gak punya apa-apa. Kita dampingin setiap hari, tiba-tiba dia sukses gitu. Itu rasanya luar biasa Bapak Ibu. Ya bukan artinya, terang aja Bapak terharu karena dia sukses, bonus Bapak tambah gede itu. Bukan. Itu orang berpikir negatif itu ya. Oke, nah jadi seorang guru di bisnis ini juga membagi otoritasnya. Dia ingin muridnya juga menjadi pemimpin. Jadi senang ketika makin banyak orang yang bertumbuh. Itu ciri khas seorang pemimpin di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, ciri pemimpin yang baik berikutnya, dia harus seperti prajurit. Bagaimana seorang prajurit itu? Prajurit punya spirit berjuang. Jadi berjuang untuk rakyat banyak dalam menjaga keutuhan dan kehormatan bangsa. Jadi seorang prajurit itu
dia memenangkan pertempuran dan peperangan ya di setiap visinya. Nah, bagaimana seorang prajurit sebelum perang? Apakah dia langsung perang? Kan enggak. Dia punya persiapan, dia latihan terus, latihan. Terus dia selalu berpikir menang. Mereka juga berpikir dan bertindak sebagai tim. Ya, saking timnya kan seragam dia, sampai pakai seragam. Nah, tidak egois. Ya, mereka tuh memiliki jiwa korsa seorang prajurit. Ya, perasaan sebagai satu kesatuan. Nah, kalau dulu ya saya punya pengalaman Bapak Ibu, tentu sama dengan Anda. Apalagi waktu saya di awal dulu masih gondrong, nggak mudah meyakinkan orang. Bukti belum ada, mobil mewah belum ada yang dapat, bonus besar belum ada, bahkan orang yang sembuh juga belum ada gitu. Bagaimana kok saya selalu semangat ya, tentunya karena impian, tentunya, dan saya latihan terus, latihan, dan saya punya prinsip, karena saya yakin dengan agama, saya punya prinsip manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dia sungguh-sungguhin itu. Nah, itu yang saya pegang terus. Setiap kali saya ditolak, manjada wajada, ditolak lagi, manjada wajada. Ya, kita perlu 50 kali pengalaman presentasi supaya presentasinya menjadi baik. Bayangkan jam terbang 50 kali, ini menurut satu buku. Untuk sebuah presentasi yang bagus itu perlu latihan sampai 50 kali. 50 kali pengalaman, setelah itu baru kita akan bagus presentasinya. Nah, untuk sampai 50 kali ya perlu jiwa seorang prajurit dengan mentalitas seorang prajurit yang tidak boleh, yang harus selalu menang. Jadi seorang prajurit itu juga dia akan fokus kepada hal-hal yang penting aja, bukan kepada hal-hal yang nggak penting. Jadi kalau ditolak itu bukan yang hal-hal yang terlalu penting sebetulnya. Yang penting adalah bagaimana impian kita terwujud. Itu jauh lebih penting. Terus juga seorang prajurit itu loyal kepada komandan. Seorang pemimpin juga seorang pengikut yang baik. Nah, di bisnis ini seorang downline harus loyal pada upline-nya. Karena bisnis ini bisnis duplikasi. Kalau Anda loyal, maka downline Anda akan loyal juga kepada Anda. Jadi banyak Bapak Ibu pengalaman saya di bisnis ini yang grupnya hancur karena nggak loyal kepada upline-nya. Apalagi dia sudah menjelek-jelekan upline-nya. Dia tidak memahami dan tidak menjalankan konsep edifikasi. Gak menjalani konsep edifikasi. Nah, di bisnis ini kan ada satu prinsip. If you up, go down. If you down, go up. Pada saat Anda lagi down, go up, konsultasi ke atas. Pada saat lagi up, tularkan ke bawah. Jangan kebalik. Begitu lagi down, malah tularkan ke bawah. Yang ada adalah grupnya down semua. Apa yang terjadi ya? Saya pernah beberapa kali mendengarkan seorang upline berbicara jelek tentang sesuatu di bawah didengarkan oleh jaringan-jaringannya. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Ya, kalau Anda mau dengarkan Pak Louis Tandian, itu contoh orang yang belum pernah saya dengerin beliau negatif. Itu orang yang selalu positif. Makanya tidak heran grupnya besar sekali di bisnis ini. Ya, boleh dibilang sulit mencari sosok seperti beliau gitu, yang selalu punya pandangan-pandangan yang visioner, positif gitu, apapun kejadiannya. Karena tidak penting peristiwanya sebetulnya, yang penting adalah respon terhadap peristiwa, itu yang jauh lebih penting sebetulnya ya. Nah, ini pengalaman di grup yang tadi saya ceritakan, dia selalu bicaranya negatif terus, banding-bandingin dengan di perusahaan yang sebelumnya. Padahal perusahaan sebelumnya udah tutup gitu. Tianxi masih tetap berkembang gitu. Dia selalu bandingin, cari yang bagusnya dibandingin. Padahal yang dia ceritakan belum tentu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, saya sudah langsung bisa kasih kesimpulan waktu itu. Wah, ini sih umurnya nggak panjang nih grupnya. Ternyata benar. Di awal aja itu dia booming gitu. Omsetnya naik, tapi setelah itu beberapa bulan kemudian dia berhenti. Dia keluar dari perusahaan, dari ini cari pindah-pindah terus gitu.
Dan terakhir saya dengar beliau buka usaha tambal ban, ya. Oke, berikutnya ciri pemimpin yang baik harus seperti atlet. Seorang atlet punya mentalitas seorang pemenang. Dia berlatih secara disiplin dengan program-program untuk mencapai kemenangan. Ya, seorang atlet juga harus fair. Kalau ketahuan menangnya curang, maka akan didiskualifikasi. Dia harus punya integritas mengikuti aturan. Ya sama, menjadi seorang pemimpin di bisnis ini harus punya mentalitas seorang atlet yang ingin selalu memenangkan. Seorang atlet kalau kalah, dia nyerah nggak? Ya dia akan latihan lagi. Dia akan latihan lagi sampai menjadi pemenang. Dia ingin menciptakan rekor-rekor baru. Pada saat satu rekor sudah dia ciptakan, dia akan menciptakan rekor yang lebih lagi. Itu kan seperti itu. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Ketika Anda sudah mencapai peringkat tertentu, baik itu peringkat yang di TNC maupun di One Vision, ya, capai yang lebih tinggi lagi. Oke. Di bisnis ini juga harus disiplin untuk menjadi pemimpin tentunya, ya. Disiplin melakukan presentasi. Atau yang paling mudah tuh membangun leadership adalah disiplin membangun 7 kebiasaan. Nah, dia juga harus punya integritas. Jadi disiplin. Kalau Anda pernah mendengar kaset Pak Abdi Suardin ya, 4D ya, yang 4D ya, itu salah satu bagiannya adalah disiplin. Banyak orang tidak sukses di bisnis ini karena tidak disiplin. Dia udah punya dream, udah punya desire yang menggebu-gebu, sudah punya direction yang benar, tapi karena dia tidak disiplin, maka dia tidak jatuh. Misalnya contohnya, disiplin menjadi core. Jadi seorang core itu salah satunya kan bukan hanya 650 BV aja, tapi juga harus melakukan presentasi minimal 8 kali, ya. Nah, disiplin minimal ya, atau ditingkatkan menjadi seorang silver planner, apalagi menjadi seorang gold planner. Itu pasukan-pasukan silver planner itu kan pasukan-pasukan yang kerja, pasukan mereka yang melakukan presentasi. Nah, kita mulai dari menjadi seorang silver planner. Kita 15 kali disiplin untuk menjadi seorang silver planner minimal, apalagi gold planner. Nah, kalau saya dulu Bapak Ibu di awal-awal bisnis ini, itu kan saya kan 10 bulan sejak saya join di TNC, 10 bulan kemudian saya dapat reward mobil mewah. Hanya 10 bulan ya. Saya ingat-ingat lagi waktu itu saya presentasi itu sehari 2 kali. Kalau nggak 2 kali presentasi saya nggak pulang ke rumah. Jadi kalau saya dengar ada orang kalau saya mendengar ada orang 15 kali presentasi, saya harus lebih dari itu. Saya dengar ada yang 30 kali presentasi, saya harus lebih dari itu. Kenapa? Karena saya merasa saya punya kelemahan, saya orangnya pemalu, penakut, nggak gampang bergaul sama orang, saya nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu, maka saya harus lipat kerja saya untuk bisa mengejar ketinggalan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bisnis ini. Jadi kalau saya dengar ada yang 15 kali presentasi, ya udah, saya 30 kali. Saya dengar ada yang 30 kali, saya 60 kali gitu. Nah, tapi rasa itu nggak mudah mempertahankan, memaintain. Apalagi pada saat jaringan sudah mulai membesar, tentu Anda akan ditarik-tarik, Pak, jadi pembicara di sini, Pak, jadi pembicara di sana gitu. Itu nggak mudah. Makanya mumpung Anda masih peringkat-peringkat yang masih rendah, perbanyak jumlah presentasi sebanyak-banyaknya sponsorin orang. Karena ada hukum, semakin kita banyak menabur, semakin akan menuai banyak. Ibaratnya menabur benih. Presentasi itu banyakin aja, nanti akan muncul orang-orang bagus. Jadi melebar untuk mencari kedalaman. Oke, jadi mentaliti seorang atlet itu kita perlukan. Berikutnya, ciri seorang pemimpin yang baik itu seperti petani. Petani adalah seorang pekerja keras. Jadi disiplin, kan dia kan bangun pagi-pagi, udah ke sawah, pulang sore hari. Etos kerja seorang petani itu luar biasa loh. Itu sangat mengagumkan. Petani itu punya self motivation yang luar biasa. Dia nggak ada bos. Jadi dirinya sendiri yang menentukan kerjanya. Itu seorang petani. Dia petani juga punya kesabaran yang tinggi. Dia
percaya nggak ada itu instant gratification, nggak ada yang instan, sukses yang instan tuh nggak ada. Dia percaya dengan prosesnya. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang bisa tumbuh dan berhasil dengan baik secara instan. Bayangkan dia menanam, terus nyiramin, merawat. Jadi perlu waktu, perlu proses. Nah, kita belajar dari mentalitas seorang petani, Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini, pemimpin yang ingin hasil instan, hanya ingin omset dan rekrut misalnya, biasanya grupnya nggak cukup kuat. Kalau hari-harinya hanya fokusnya di omset rekrut, ini juga penting, sangat-sangat penting sebetulnya. Tapi akan jauh lebih penting lagi kalau kita membangun edukasi sebagai dasarnya, sebagai fundamennya. Jadi ibaratnya kalau kita hanya omset aja, hanya rekrut aja, itu sama dengan membangun bisnis ini di atas pasir, membangun rumah di atas pasir yang mudah rapuh. Jadi pada saat nggak ada omset lagi, ya dia bisa jatuh. Ya, hanya meledak sebentar atau bahkan bisa hanya layu sebelum berkembang. Tapi kalau kita omset oke, bagus, rekrut bagus, dan lebih bagus lagi kita menyekolahkan orang-orang itu semua ke One Vision. Ya, menyekolahkan mereka dengan edukasi, dengan alat bantu. Kita ajak ke pertemuan, mereka langganan CD, kita ajak lagi arahkan mereka untuk kepada target-target di PBO. Itu kan ada 2 target tuh, ada based on result, berdasarkan hasil. Sekian PV, ya, pribadi 650 PV misalnya. Atau berdasarkan based on proses, berdasarkan kerjanya. Minimal 8 kali presentasi, ada prosesnya. Nah, itu maka kita akan tumbuh karena sudah tahu arahnya adalah di PBO. Kita juga sudah menggunakan proses pendidikannya dengan alat bantu. Ya, insya Allah kita akan mudah itu membangun orang-orang yang juga membangun grupnya, orang-orang yang bertumbuh. Jadi hanya dengan proses pendidikan membangun leadership di sekolah OP, ikuti PBO lah, akan terbangun jaringan yang tumbuh gradual, ya, terus menerus, terus meningkat, ya. Nah, ciri petani lainnya adalah bekerja tanpa hitung-hitungan. Jadi berani berkorban. Bahkan saat gagal panen, dia akan nanam lagi. Apakah petani pada saat gagal panen udah nyerah jadi petani gitu? Kan enggak. Walaupun dia nanam perlu waktu loh, 4 bulan, 6 bulan. Ternyata gagal panen, tapi para petani pantang menyerah. Dia tahu apa yang akan dia dapat. Ini hanya proses biasa, gagal panen. Dia mungkin pernah mengalaminya. Dia akan tanam lagi. Dia akan pupukin lagi, dirawat lagi, pagi bangun, sore. Dan apa yang terjadi berikutnya di musim berikutnya, dia akan sukses. Sama Bapak Ibu di bisnis ini. Mereka-mereka yang tiap gagal bangkit, ya lama-lama berhasil. Jadi di bisnis ini untuk menjadi seorang pemimpin tidak boleh hitung-hitungan. Ya, petani juga gitu, dia nggak hitung-hitungan pada saat dia gagal panen, kan dia bangkit lagi. Misalnya ditolak sekian kali, dia tetap jalan. Jadi nggak boleh begitu ditolak beberapa kali, dia punya kesimpulan bahwa semua orang nggak mau menjalankan bisnis ini. Jadi banyak yang memutuskan berhenti hanya gara-gara gagal closing gitu. Atau juga ada juga pemimpin yang diminta tolong presentasi, gantiin ya ongkos bensinnya ya. Nah, itu juga berarti mentalnya nggak mental berkorban itu. Ya. Jadi perlu sebuah dedication. Dedikasi itu mau berkorban untuk apa yang ingin dia capai. Ya, kalau pengalaman pribadi Bapak Ibu, saya beberapa kali mengorbankan banyak hal ya demi majunya bisnis ini. Banyak. Ya, contohnya saya nggak lagi main gitar. Saya tinggalin dulu hobi saya main gitar. Sampai saya nggak punya kemampuan seperti ketika dulu menjadi juara gitu. Hilang.
skill saya bermain gitar. Nggak apa-apa. Karena saya bandingkan, kalau saya tetap bermain gitar Bapak Ibu, mungkin dampak untuk kemaslahatan ke banyak orangnya lebih sedikit. Karena kalau di bisnis ini kan lebih banyak dampaknya, banyak orang yang lebih sehat, banyak orang yang lebih dapat uang gitu dari bisnis ini. Nah, akhirnya saya pikir udahlah, salah satu harus saya lepas. Ya, saya lebih memilih TNC. Gitu. Ya, itu ya demi dedikasi saya di bisnis ini gitu. Jadi sebuah pencapaian yang besar itu tidak mungkin didapat dengan pengorbanan yang kecil. Jadi harus ada pengorbanan besar, tapi ya tidak keterlaluan sekali gitu, asalkan selama tidak dosa ya. Bapak Ibu, saya arisan keluarga aja sering nggak datang. Ya itu saya mengerti lah, ada beberapa orang yang memang nggak terima gitu. Kok sampai gitu-gitu amat sih? Arisan keluarga nggak pernah datang gitu. Ya karena arisannya hari Minggu saya kerja, saya bilang gitu. Ya kan, cuman ya saya bilang suatu hari saya janji, suatu hari saya ingin berkontribusi terhadap orang-orang yang mungkin lebih banyak sih yang positif sebetulnya. Memaklumi itu lebih banyak gitu. Cuman ada satu dua lah yang mungkin ada suara-suara yang kok nggak pernah datang sih, sombong banget, mentang-mentang udah, nah itu udah. Begitu kan, biasa. Tapi saya bisa memahami dia tidak salah. Ya karena memang secara budaya ya memang seperti itu gitu, budaya arisan. Saya nggak menyalahkan Bapak Ibu. Cuman akhirnya di satu momen saya ajak jalan-jalan ke Bali. Semua kalau nggak salah berapa puluh orang, hampir 50 orang lebih ya. 50 orang lebih gitu. Terus juga ya seperti itulah. Namanya ya dedikasi. Ketika kita ada yang merasa kita kurang, ya sudah kita bayar. Walaupun uang nggak bisa membeli persaudaraan, nggak bisa. Tapi itu adalah itikat baik saya. Ya karena saya merasa memang selama ini sudah meninggalkan acara-acara keluarga. Tapi kalau acara-acara keluarga yang lain di luar hari Sabtu dan Minggu, ya insya Allah saya bisa hadir gitu. Di mana saya ada waktu ya saya hadir. Tapi kalau memang acara seperti sekarang ini, adik saya malam ini lagi lahiran, ya sudah saya putuskan tetap kesini gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda mau tanya kok bisa sih sampai seperti itu, ya itu banyak pengorbanan. Nah kalau Anda cuma gara-gara ada bola, Anda udah nggak usah lagi ada bola nih ntar nih final ya itu. Anda rela nggak ngorbanin? Atau teman-teman Anda? Saya juga punya teman-teman yang biasa setiap hari Bapak Ibu itu nongkrong, kita ngobrol. Ya biasalah zaman itu ketika saya sudah mulai jalanin bisnis ini, ya mereka udah mulai suara-suara tuh, oh, sombong banget sekarang tuh, udah jadi sales obat gitu. Ya karena nggak paham kan dibilangnya sales obat gitu. Atau di presentasi nggak mau, mereka juluki saya, no ada BMW lewat itu. Padahal dulu belum ada BMW kan. Pernah satu hari saya marah sekali itu karena dibilang BMW, dijulukin BMW lewat. Hampir saya itu emosi gitu. Hampir secara fisik ikut-ikutan, tapi saya tahan. Saya malah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suatu hari saya bisa membuktikan bahwa apa yang mereka ucapkan saya bisa dapat BMW gitu. Ya. Dan akhirnya ya diijabah gitu. Udah dapat BMW kan presentasi lagi kan nih, gue udah dapat gini. Iya gue udah ini nasibnya nggak sebaik lu kali ya. Akhirnya begitu, udah bicara yang ya seperti itulah Bapak Ibu. Ya tapi saya tetap sayang ke mereka. Saya tetap sayang mereka. Bahkan yang dulu paling sering ngata-ngatain saya ajak jalan-jalan juga. Ikut naik pesawat belum pernah, yuk ikut. Ya, saya ajak naik pesawat gitu. Ya itulah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya dari ketika kita sudah sukses. Jadi ada prioritas. Ada prioritas. Prioritas inilah yang penting ketika menjadi seorang pemimpin di bisnis untuk dicontoh. Jadi selalu mendahulukan di TNC. Itu yang saya lakukan dulu ya Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Nah petani juga sederhana.
petani memahami sistem. Jadi kapan mulai membajak sawah, kapan menanam bibit, memberi pupuk, kapan dia kasih anti hama, kapan panen. Nah, di bisnis ini seorang pemimpin juga sama, harus tahu, harus ikuti sistem ya. Terus juga ketika ada promo, kapan ada promo. Nah, petani belajar cara-cara bertani juga kan dari ayahnya. Ayahnya belajar dari kakeknya, kakeknya belajar dari dari apa tuh? Kakek buyutnya ke nenek moyangnya lah. Jadi mereka ikuti saja, jadi nggak pernah mempertanyakan. Jadi bedakan antara bertanya dengan mempertanyakan. Jadi mereka sukses di bisnis jaringan, ya para pemimpin-pemimpin Anda ini, jadi mereka memahami dan juga meyakini bahwa hanya dengan sistem lah mereka bisa sukses, Bapak Ibu. Nah, itu adalah ciri-ciri pemimpin yang baik dengan penjelasan yang sangat sederhana sebetulnya. Nah, yang menarik di bisnis ini, Anda punya mentor-mentor yang telah berhasil dan mereka punya ciri-ciri yang saya sebutkan di atas, Bapak Ibu. Karena gini, banyak juga mereka yang ketika sudah merasa menjadi pemimpin, dia punya banyak hak yang bisa dia tuntut. Jadi mentang-mentang dia udah jadi leader, harusnya dong dilayanin dong, harusnya ini, hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah mulai meningkat, kok nggak diedifikasi sih, kok nggak? Nah, mempertanyakan seperti itu. Ketika orang nggak mengedifikasi dia, ya harusnya dia yang harusnya bertanya, kenapa kok sampai orang nggak mau mengedifikasi, bahkan di next gitu. Nah, itu harusnya dia harus berubah. Kalau Pak Agus TL pernah membedakan antara manajemen dengan leadership. Kalau manajemen itu ya dia belum tentu seorang manajer, seorang leaders. Kalau di perusahaan, pada saat ada orang yang nggak baik kerjanya, dia harus diganti. Change the leaders. Tapi kalau di bisnis ini kan nggak bisa upline diganti gitu, ganti aja upline ini aja deh, kan nggak bisa. Jadi leaders must be changed. Leadernya yang harus berubah gitu. Nah, menurut seorang penulis buku kepemimpinannya John C. Maxwell mengatakan, leaders have to give up to go up. Jadi leaders itu harus mengorbankan dirinya untuk supaya bisa maju, meningkat ke atas. Dia harus berkorban. Berkorban waktu, hobinya dia tinggalin, mengeluarkan biaya, waktunya. Kayak Anda nih malam-malam masih ada di sini, udah hampir jam 12 malam. Padahal mungkin Anda punya anak, punya istri, punya ibu yang nungguin gitu. Iya kan? Nih, Pak Rudi cepetan kayak selesai di jam 12 gitu misalnya. Ya inilah, saya juga ngalamin Bapak Ibu semua gitu. Saya juga ngalamin, bukan nggak ada masalah. Pada saat awal-awal dulu pulang malam, namanya ibu belum memahami bisnis ini dia. Ya, saya nggak membantah, saya diem aja. Jadi nggak mau melawan. Namanya orang tua. Jadi ketika kita di ini anggap sebagai nasihat. Ya Ibu. Akhirnya ketika sudah reda barulah kita terangin bahwa malam itu meeting. Kenapa kok malam? Karena para pekerja itu biasanya pulang sore baru sempat karena macet, jadi dimulailah setelah makan malam barulah kita meeting. Nah, kadang-kadang setelah ada prospek meeting, malamnya baru grup meeting lagi gitu dengan para leaders gitu. Jadi memanfaatkan waktu. Tapi nggak setiap hari, kadang juga setiap hari ya, tergantung kondisinya. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan kita mencoba memahami. Sama ketika dulu istri saya juga begitu, kok pulangnya malam terus. Akhirnya beliau ikut terus kan. Iya ya, pulangnya malam terus ya, lama-lama dia nggak mau ikut lagi gitu. Nggak mau ikut malam-malam terus gitu ya. Tapi paling tidak dia sudah memahami kalau suaminya memang kerja gitu. Oke. Kemudian berikutnya, leaders have to give up to grow up. Seorang leaders, dia harus mengorbankan dirinya untuk bisa bertumbuh gitu. Dia harus bisa bertumbuh, dia dengan belajar terus. Yang tadinya kita nggak suka baca buku, tapi karena kita mau menjadi seorang pemimpin, ya kita harusnya baca buku. Bukan untuk kitanya aja, tapi ini akan dicontoh oleh orang-orang di bawahnya. Pada saat kita sering-sering baca buku-buku kepemimpinan atau buku-buku motivasi, itu akan menjadi bijaksana kitanya. Kita punya ilmu-ilmu tentang people skill, buku-buku dari Les Giblin contohnya. Itu kan penting untuk bisa
bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi jangan sampai masalah itu lebih cepat tumbuh ketimbang ilmu yang kita miliki. Nah, itu kita bisa dapat dari buku dengan membaca 15 menit per hari. Nah, biasakan bangun pagi misalnya ya baca buku, atau mau tidur baca buku. Ya kalau Anda yang muslim mungkin boleh ngaji dulu gitu, baru baca buku, silahkan. Nah, itu kan juga dengerin kaset atau dengerin CD maksudnya ya. Sekarang udah nggak ada kaset lagi. Ya, dengerin CD. Kan banyak alasan, aduh Pak saya nggak punya itunya, nggak punya pemutarnya. Akhirnya itu menjadi alasan Anda nggak dengerin. Itu yang rugi adalah Anda. Harusnya Anda cari, kalau memang mau sukses ya dengerin CD. Apalagi nih yang pembicaranya orang-orang yang sudah terbukti sukses. Bukan hanya sekedar orang-orang yang jualan seminar. Bisnis seminar beda dengan seminar bisnis. Ini dia bisnis seminar nih, membisniskan seminar gitu. Kan beda sama seminar tentang bisnis gitu. Hanya sekedar event misalnya. Nah kalau kita kan betul-betul orang-orang yang berbagi memang dia melakukan gitu. Para pelaku langsung gitu. Jadi kita mengorbankan diri kita untuk mau dengerin deh gitu. Waktunya, tenaganya kita bela-belain gimana cari CD. Kalau nggak ada ya sudah kita bisa dengerin lewat email kan. Sekarang One Vision bisa kirim lewat email. Nggak ada alasan pokoknya gimana harus bisa dengerin CD. Jadi pemimpin harus bisa berkorban untuk tumbuh maju. Ya tinggalin dulu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, nongkrong, tinggalin dulu, mabok-mabokan, nah tinggalin dulu tuh. Bukan berarti nanti udah sukses Anda mau mabokan, bukan ya? Jadi tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Terus berkorban untuk menanggalkan ego agar kita bisa bertumbuh. Itu kita juga di jaringan itu nggak mudah. Kita merasa bahwa kita yang mampu menjadi operator, ya udah ambil alih tanggung jawab. Ambil alih tanggung jawab, kita menjadi operator di situ. Nah, menjadi operator itu kan kalau kita egonya banyak, nggak mau berkorban, aduh ngapain capek-capek, enak banget dia duduk-duduk gitu. Saya yang itu nggak boleh seperti itu. Ya, terus juga berpenampilan baik, berpenampilan yang bagus dengan berpakaian yang sesuai dengan juklak dari One Vision. Kalau pakai jas, ya pakailah jas yang warnanya gelap. Ya, jangan pakai jas yang warnanya ngencreng gitu. Orang lain banyak yang hitam ataupun abu-abu gelap, dianya kuning sendiri atau merah sendiri gitu. Dengan sepatu putih, dasinya belang-belang gitu, ada Mickey Mouse gitu. Apa yang terjadi? Dia ambil mic, dia nyanyi lagu dangdut atau nyanyi lagu pop, ya. Jadi itu juga penting Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pemimpin kita harus think and act like leaders. Nah, berpakaianlah yang pantas untuk dihargai. Ada pepatah mengatakan ajining rogo soko busono, ajining diri sokolati. Saya mungkin nggak fasih ya bahasanya, tapi itu intinya adalah nilainya badan itu tergantung pakaian yang kita gunakan, tergantung dari busana yang kita gunakan, dan nilainya diri tergantung dari ucapan yang kita ucapkan. Ini pepatah dari Jawa. Itu juga luar biasa, bisa kita pakai di bisnis ini, menggunakan pakaian-pakaian yang pantas agar kita bisa dihargai oleh orang lain. Nah, juga berkorban untuk toleransi ketika untuk kepentingan bersama yang lebih besar, ya, termasuk tadi itu. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk menjadi seorang pemimpin. Kita mulai dari berpakaian like leaders. Itulah kenapa pada saat pertemuan-pertemuan OP semuanya menggunakan itu, menggunakan jas ataupun batik. Ya. Selanjutnya, leaders have to give up to stay up. Seorang leaders, seorang pemimpin harus berani berkorban untuk tetap tinggi, to stay up. Artinya dia harus terus belajar. Terus tetap belajar. Itu nggak gampang Bapak Ibu kalau sudah di peringkat-peringkat tinggi, merasa sudah matang dan nggak mau belajar lagi. Hati-hati.
itu akan ketinggalan oleh leader-leaders yang lain nantinya yang terus tumbuh dan belajar. Nah, ini ada sebuah kalimat dari Imam Syafi'i ya, yang mengatakan jika kamu tidak kuat menanggung lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ya, luar biasa nih kalimatnya. Nah, Bapak Ibu, saya pribadi masih tetap belajar. Dan kami leader semua di bisnis ini masih tetap terus belajar. Ya. Tujuannya apa ya? Supaya tetap to stay up, untuk tetap bisa tetap tinggi. Ya. Apalagi sekarang ini dunia sudah berubah. Indonesia akan menjadi negara yang maju. Indonesia akan menjadi negara yang masuk ke dalam 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Jadi kalau Anda hari ini memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin di bisnis ini, yang dimulai dari Anda duluan, Anda juga menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin besar suatu hari, Bapak Ibu, ya kita lihat potensinya. Keahlian yang Anda pelajari hari ini, dengan pengulangan keahlian-keahlian yang diulang-ulang sehingga Anda menjadi master dalam beberapa tahun. Anda lihat visi ke depan, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 5 terkuat di dunia. Bayangkan pada saat itu income per kapita kita itu sudah tinggi-tingginya. Pada saat itu orang akan membeli produk ini, daya belinya akan tinggi. Pada saat daya belinya tinggi, 5, 7, 10 tahun mendatang, Anda semua sudah director di sini. Ya kan? Anda sudah director semua di sini. Nah, saat itulah Bapak Ibu, maka Anda sudah menjadi seorang pemimpin yang besar. Ya dimulai dari sekarang. Kapan waktu terbaik itu adalah sekarang. Kemarin sudah lewat. Besok kita tidak tahu. Yang bisa kita kendalikan dan kita ketahui hanyalah hari ini. Jadi